Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang pada pembelajaran biologi hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai bioteknologi, khususnya tentang kultur jaringan tumbuhan menggunakan LKPD berbasis virtual laboratorium. Sebelum memulai kegiatan praktikum virtual, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu isi dari LKPD, tujuan pembelajaran, dan langkah kerja, serta cara penggunaan laboratorium virtual, agar kalian mengikuti kegiatan dengan baik dan terarah. Baik, di sini saya akan share terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada LKPD Bioteknologi ya. Kalian bisa mengisi nama dan kelas kalian di sini. Kemudian ini ada petunjuk penggunaan LKPD-nya. Nah, dan tujuan pembelajaran dari LKPD ini yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar kultur jaringan tumbuhan dan prinsip totipotensi sel tumbuhan. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi alat, bahan, dan prosedur kerja sterilisasi yang diperlukan dalam kultur jaringan melalui virtual laboratorium. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mendeskripsikan tahapan inokulasi eksplan dalam virtual laboratorium kultur jaringan tumbuhan anggrek dengan benar. Materi singkat pada pertemuan kali ini yaitu kultur jaringan tumbuhan adalah teknik bioteknologi modern yang memanfaatkan kemampuan sel tumbuhan untuk berkembang menjadi individu yang baru secara utuh. Sifat ini disebut totipotensi. Bagian kecil jaringan tumbuhan yang disebut eksplan diisolasi secara aseptis dan tumbuhan dalam media buatan yang mengandung nutrisi serta zat pengatur tumbuh atau bisa disingkat menjadi ZPT. Proses ini terdiri atas beberapa tahapan utama. Yang pertama sterilisasi, alat dan media, pembuatan media, biasanya media murasige dan spog atau media agar sederhana. Kemudian ada inisiasi eksplan atau pengambilan dan penanaman jaringan, serta aklimatisasi atau planet yang telah tumbuh. Seluruh kegiatan inokulasi dilakukan di dalam laminar airflow untuk menjaga kondisi steril. Teknik ini banyak digunakan untuk memperbanyak tanaman hias seperti anggrek, pelestarian tanaman langka, dan produksi bibit unggul dalam skala besar. Kemudian di sini ada orientasi masalah. Tanaman anggrek merupakan salah satu komoditas tanaman hias yang bernilai ekonomi tinggi di Indonesia. Permintaan pasar terhadap anggrek terus meningkat. Namun, perbanyakan secara konvensional melalui stek atau pemisahan akan membutuhkan waktu lama dan jumlah bibit yang dihasilkan terbatas. Di sisi lain, beberapa spesies anggrek alam terancam punah akibat eksploitasi berlebihan dan kerusakan habitat. Untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut, para ilmuwan mengembangkan teknologi kultur jaringan, sebuah teknik bioteknologi modern yang mampu menghasilkan ribuan bibit seragam dalam waktu singkat menggunakan potongan kecil jaringan tumbuhan atau yang tadi dijelaskan yaitu explant. Namun, keberhasilan kultur jaringan sangat bergantung pada kondisi aseptis. Selama proses berlangsung, kontaminasi oleh jamur atau bakteri dapat menyebabkan kegagalan total pada biakan. Oleh karena itu, prosedur sterilisasi alat, media, dan eksplan harus dilakukan dengan sangat cermat sebelum proses inokulasi di dalam laminar airfoil dimulai. Nah, di sini ada pertanyaan diskusi ya. Kalian bisa berdiskusi dengan kelompok. Di sini ada 4 pertanyaan yang tadi saya sudah jelaskan ya. Yang pertama, mengapa tanaman anggrek cocok untuk diperbanyak melalui teknik kultur jaringan dibandingkan cara konvensional? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan prinsip totipotensi dalam kultur jaringan tumbuhan? Yang ketiga, mengapa sterilisasi alat dan media sangat penting dilakukan sebelum proses inokulasi eksplan? Dan yang terakhir, bagaimana peran laminar airflow dalam keberhasilan proses kultur jaringan? Nah, sekarang ada rancangan percobaan.
Nah, alat dan bahan yang kalian butuhkan untuk melakukan virtual laboratorium ini, yang pertama yaitu laptop atau komputer ya, yang kedua koneksi internet, dan yang ketiga ada alat tulis. Kenapa di sini ada alat tulis, Pak? Nah, nanti kalian tidak hanya melakukan virtual laboratorium, tapi kalian juga akan, nah, kalian akan mengisi tabel hasil pengamatan. Nah, jadi ketika kalian sedang melaksanakan virtual laboratorium, kalian juga mencatat nih kegiatan yang dilakukannya apa, alat dan bahan yang digunakannya itu apa, terus tujuan dari praktikumnya itu apa, terus hasil pengamatannya bagaimana. Nah, kemudian nanti kalian bisa nge-scan dari sini ya. Nah, sini Bapak akan menjelaskan tutorial dari virtual laboratoriumnya. Ketika kalian sudah nge-scan barcode yang ini, nah nanti kalian akan langsung dihadapkan pada halaman ini ya. Nah, kalian langsung pencet play aja. Nah, nama panggilan ya bebas lah. Misal Diwa ya. Dan asal SMP 2 misal, SMA 2. Nah, SMA 2 Cirebon. Oke. Nah, oke lanjut. Nah, di sini kalian pencet opsi praktikum. Nah, kalian pencet simulator. Yep. Nah, sini ada yang menjelaskan kan, sebelum melaksanakan praktikum jangan lupa memakai jas laboratorium, alat pelindung diri seperti masker, handscreen, dan pelindung mata. Nah, kalian bisa pakai. Nah, ketika kalian sudah pakai alat ini, alat keamanan laboratorium, baru kalian boleh memulai praktikumnya. Nah, di sini kalian siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, yang ini. Nah, jadi kalian siapkan aja semuanya, alkohol, aquades, ini media agarnya, ini cawan Petri, silet, nah ini bunsen, nah ini toples buat kultur jaringannya ya. Nah, spin set. Nah, ini nih yang paling besar ini namanya autoclave. Nah, kemudian pencet next. Nah, di sini kan kultur jaringan itu perlu alat yang sangat steril ya. Nah, autoclave ini fungsinya yaitu untuk mensterilkan alat-alat kalian. Nah, jadi kita sterilkan dulu alat-alatnya sebelum memulai praktikum. Nah, ini tuh, nah, jadi biar bakterinya itu pada mati ya. Nah, sudah selesai. Nah, kita buka. Waduh, ada warning. Nah, ternyata kalau kalian pakai autoclave itu, nah, jangan dulu langsung dibuka, nanti bisa meledak gitu. Nah, jadi buka tutup uapnya terlebih dahulu agar tekanan udara di dalam autoclave itu berkurang dan supaya tidak meledak gitu. Jadi dibuka dulu aja selama 3 sampai 5 menit gitu. Stay safe ya, teman-teman. Nah, kemudian kan ini alatnya sudah steril semua. Nah, mari kita masukkan ini alat media agarnya. Oke, sudah dimasukin semua. Nah, kita tutup dan kita pencet tombol next. Nah, kita harus mensterilkan lagi. Set, masukin lagi. Tutup. Nyalain autoclave-nya. Ini autoclave tuh pakai kompor ya. Set, kalian buka. Dar. Ini warning sama kayak tadi ya. Oke. Dan ini pembuatan media lagi. Media agarnya. Kita tutup.
Kita next lagi. Nah, ini kita sterilkan lagi ya. Nih, kayaknya mah harusnya cuma sekali aja, tapi kayaknya emang ngebug ya dari sananya. Nah, oke next. Nah, ini yang di kanan itu namanya laminar airflow. Nah, alat yang media tumbuh tadi kita sudah sterilkan. Nah, kita masukkan ke laminar airflow. Kenapa? Supaya tidak terkontaminasi lagi ya. Karena ini semua sudah steril. Nah, sekarang kita akan memperbanyak anggreknya. Dengan cara apa? Nah, dengan cara memotong daunnya. Set. Nah, daunnya sudah terpotong, kita potong lagi menjadi 3 bagian. Set. Nah, sudah terpotong menjadi 3 bagian, kita masukin ke cawan Petri ya. Dan kalau sudah masuk cawan Petri, kita next. Kita masukin alkohol 70%, kita tutup, dan kita next lagi. Nah, sekarang kita sudah berada di laminar airflow-nya. Kita kan tombol on. Nah, tunggu selama kurang lebih 90 menit untuk sterilisasi alat yang akan digunakan. Setelah 90 menit, matikan sinar UV. Nah, jadi ini tuh untuk sterilisasi lagi ya. Ini sinar UV-nya. Tunggu 90 menit. Nah, ya udah, baru kita boleh buka. Nah, di sini ada bunsen. Bunsen itu fungsinya apa? Lagi-lagi untuk mensterilkan ya. Nah, ini media agarnya kita sterilkan dulu ke bunsen. Oke? Duh, ngebug ini ya. Nggak mau ini dia. Nah, kita putar-putar di atas bunsen supaya lebih steril ya. Nah, kalau sudah steril, nah saatnya kita bawa pinset yang ini tuh rendaman alkohol ya, dan ini rendaman Aquades air bersih. Nah, tadi ini daun yang sudah direndam sudah direndam alkohol, kita bilas ke dalam larutan Aquades. Sip, kita masukin dan sudah, kita balikin dan tutup. Oke, dan sudah, kita masukin lagi ke laminar airflow. Tunggu sampai dia tumbuh akar. Nah, setelah proses pemanasan selesai, selanjutnya adalah proses multiplikasi lalu aklimatisasi. Sebelumnya kita harus nunggu eksplan tumbuh terlebih dahulu dan dilakukan pengecekan secara berkala. Apakah eksplan dapat tumbuh atau terjadi kontaminasi. Nah, sudah kita praktikum sampai sini saja dan selesai. Oke, kita balik lagi ke ini. Nah, tadi kan ini ya tutorialnya sudah Bapak jelaskan ya tadi. Kemudian, nah di sini kalian akan mengisi tabel hasil pengamatan, kayak tahapan sterilisasi, persiapan media, persiapan ekspan, inokulasi, dan penyimpanan. Tadi ya, kalian isi aja kegiatan yang dilakuinnya itu ngapain aja, dan alat bahan yang digunakannya apa apa aja, dan tujuan atau fungsi dari tahapannya tersebut apa ya. Nah, kemudian ada analisis dan evaluasi. Nah, kalian analisis data juga. Di sini ada 10 soal. Nah, soal pertama yaitu mengapa autoclave digunakan untuk sterilisasi alat dan botol kultur sebelum proses inokulasi dimulai. Yang kedua, jelaskan fungsi media agar dalam proses kultur jaringan tumbuhan.
Yang ketiga, mengapa pinset dan blade harus dipanaskan di atas api bunsen sebelum digunakan untuk menanam eksplan? Yang keempat, apa yang terjadi pada planet jika terkontaminasi jamur atau bakteri selama proses kultur jaringan? Yang kelima, mengapa seluruh tahap inokulasi harus dilakukan di dalam laminar airflow? Apa yang terjadi jika proses dilakukan di luar laminar airflow? Keenam, mengapa eksplan dicelupkan ke dalam aqueduct sebelum dimasukkan ke botol kultur? Yang ketujuh, jelaskan hubungan antara prinsip to- totipotensi dan keberhasilan kultur jaringan tumbuhan anggrek. Yang kedelapan, bagaimana peran bioteknologi kultur jaringan dalam upaya konservasi tanaman langka yang terancam punah. Sembilan, sebutkan kelebihan dan kekurangan perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan dibandingkan secara vegetatif konvensional. 10, mengapa botol kultur harus ditutup rapat sebelum menggunakan aluminium foil dan plastik wrap setelah inokulasi selesai. Nah, di sini ada kesimpulan ya, berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data yang tadi kalian sudah lakukan di virtual laboratory kultur jaringan. Buatlah kesimpulan mengenai tahapan kultur jaringan tumbuhan serta pentingnya kondisi aseptis dalam keberhasilan perbanyakan tanaman melalui bioteknologi. Oke, sudah sekian, cukup sekian dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.